seorang penyambung lidah Elohim yang menyampaikan pesan Tuhan akan seluruh bumi, maka kita harus melihat dari buahnya. Tetapi lihat apa yang Tuhan katakannya. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan penglihatan bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hati. Mana sorgawi? Di saat Elohim berfirman kepada seseorang, dan seseorang itu pun merespon, dan dia pun bertobat dan hidupnya diubahkan, maka orang tersebut pun bisa Elohim pakai bahkan sebagai penyambung lidahnya untuk menyampaikan pesan-pesan ke seluruh bumi. Namun apabila hari ini karena ketegar tengkukanmu Elohim pun berfirman agar kau bertobat, namun tidak ada perubahan dalam hidupmu, maka Elohim tidak akan bisa memakaimu untuk menyampaikan suaranya, untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada seluruh bumi. Ya, ini harus dipahami, ya, harus dipahami. Jadi di akhir zaman ini ya, apalagi di sosial media, banyak orang yang mengklaim mereka mendengar suara Tuhan. Wasaduhu kayana masarihi kayaralaha kayana wasana. Elohim berfirman, beritahukanlah kepada seluruh bumi supaya mereka lebih peka untuk mendengar suara Elohim. Nah, kenapa Elohim berfirman? Karena memang dia melihat sudah banyak kita yang tidak peka. Sudah banyak kita yang tidak mengenal. Orang banyak sekarang, Tuhan berfirman kepadaku, Tuhan berfirman kepadaku. Tapi sesungguhnya tidak, bahkan pikiran dan hati mereka ini yang banyak berkembang. Ya. Makanya barusan Tuhan katakan, apa tadi dibilang ya? Sampaikanlah kepada mereka untuk peka mendengar suaraku. Jadi jangan terlalu gampang kita mengiyakan. Nah, seorang penyampai pesan Tuhan ya, atau perpanjangan lidah Elohim adalah orang yang dikenannya untuk menyampaikan. Dengan kata lain, orang tersebut itu sudah bertobat. Namun kalau seseorang itu masih kita lihat dalam dirinya karakter-karakter yang tidak berkenan, karakter ya, maka bagaimana Elohim akan berfirman? Kita harus belajar daripada teladannya Musa. Kenapa Elohim memakai Musa ya, sebagai penyambung lidahnya? Jadi ini penting kita lihat. Seorang penyambung lidah Elohim yang menyampaikan pesan Tuhan akan seluruh bumi, maka kita harus melihat dari buahnya ya. Musa adalah orang yang lemah lembut, dan itu tercatat. Ya, kita buka dari Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ya, di sini kita membaca. Ya, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Luar biasa ya. Luar biasa Elohim berfirman kepada Musa. Jadi ini adalah salah satu pembelajaran bagi kita. Kepada siapakah Elohim akan menyampaikan pesan atau suaranya untuk disampaikan kepada umatnya? Adalah mereka yang dikenan Tuhan oleh hatinya yang mau dibentuk. Oleh karena hatinya yang merelakan diri sepenuhnya untuk pekerjaan Elohim. Namun kalau seseorang kita dengar hari ini pesan Tuhan kepadaku seperti ini, pesan Tuhan kepadaku seperti ini, ya. Namun
Kita melihat di dalam dirinya tidak ada perubahan karakter. Kemarahan masih ada, kekesalan, kekecewaan, ketersinggungan masih diam, ya. Mulutnya yang berbicara kasar masih melekat. Oh, ini tidak. Saya berani berkata, karena Elohim mengajarkan kepada saya. Elohim tidak akan berfirman untuk menyerukan pertobatan melalui mulut orang-orang yang memang dilihatnya dipenuh oleh kegeraman. Tetapi Elohim bisa berfirman kepada dia untuk pembentukan dirinya sendiri, pembentukan karakternya tanpa dia sadari. Satu contoh, Tuhan berfirman, patahkan kedaginganmu. Dia mendengar. Elohim berfirman kepadaku, patahkan kedaginganmu. Memang benar dia mendengar. Tetapi sesungguhnya Tuhan berfirman kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Tetapi dia menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang ini yang salah, ya. Kita harus tahu suara Elohim itu kepada diri kita atau untuk kita sampaikan kepada umum. Saya sendiri yang mendengarkan, ya. Saya tahu pesan itu kepada saya atau yang harus saya sampaikan kepada umum, ya. Ada kalanya kepada saya. Karena saya juga bukan orang yang sempurna, bukan orang yang kudus. Namun saya selalu berjuang hidup sepenuhnya di dalam Elohim. Menyerahkan diri sepenuhnya di dalam Elohim. Dan siap untuk dibentuk. Ya. Jadi ini kita harus kenal. Sekalipun kita mendengar suara Elohim itu, kita harus tahu apakah kita dipakai sebagai penyampai pesan Tuhan, atau kita mendengar itu hanya sebatas untuk pembentukan karakter kita. Ya, bisa paham sejauh itu? Ya. Nah, kedua, bagaimanakah kita mendengar suara Tuhan? Ya, baik itu kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Ya. Elohim datang kepada nabinya melalui mimpi dan penglihatan. Kita baca dari Bilangan pasal yang ke-12 tadi ayat ke-6. Lalu berfirmanlah Elohim, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ya. Jadi setiap kita anak-anak Elohim, ya, dan nabi yang dipilih olehnya sebagai penyambung lidahnya, akan ada pertemuan dengan Elohim itu bahkan melalui mimpi dan penglihatan. Ya, jadi Elohim berfirman melalui mimpi dan penglihatan. Makanya jangan abaikan mimpimu, jangan abaikan penglihatanmu. Sering sekali orang berbicara kepada saya pernah bermimpi. Ini satu contoh Samosir, ya. Samosir itu airnya meluap. Nah, hebatnya saya sering bertemu dengan orang yang bahkan tidak sepenuhnya di dalam Tuhan, ya. Ini kurasa udah lebih dari 10-an orang, ya. Dan ternyata mereka semua diberikan mimpi yang sama. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan peringatan, pertemuan, perjumpaan. Tetapi seringkali kita mengabaikan, ya. Nah, di sini kita harus benar-benar memahami pertemuan-pertemuan yang Elohim berikan. Oke, berikutnya saya akan mengajarkan bagaimana membedakan suara itu. Ya. Nah, kan banyak yang menyampaikan Elohim berfirman kepadaku. Coba tanya, bagaimanakah Elohim berfirman kepada mereka? Apakah hanya rekaan hati? Karena di saat Elohim berfirman, secara fisik itu dinyatakan. Ya. Jadi kalau hanya rekaan hati, itu biasanya suara hati, bukan suara Tuhan. Karena suara hati itu baik. Ya. Suara hati itu baik. Apalagi kita sudah di dalam Tuhan. Tidak mungkin suara hati kita itu jahat.
Kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka suara yang kita dengarkan dari hati kita pasti merindukan pertobatan orang lain. Nah, namun apakah ini berkenan dan benar di hadapan Tuhan sekalipun itu baik? Tidak. Ya. Mari kita belajar dari Yesaya. Yeremia pasal 14. Yeremia pasal 14 ayat 13. Ini percakapan antara Yeremia dengan Elohim, ya. Lalu aku berkata, kata Yeremia, aduh Tuhan Elohim, bukankah para nabi? Oh, sebelum saya baca dulu ayat 10 ya, supaya kita tahu ceritanya. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Elohim, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Nah, di saat Elohim berfirman atas bangsa itu, ya, atas ketegar-tengkukan mereka, di mana penghakiman hendak dinyatakan, ya, melalui perang, sampar dan kelaparan. Saudara terkasih, saya sampaikan kepada kita semuanya, ini sejarah yang akan berulang dan ini akan kita hadapi di depan. Maka bersiap-siap, ya, jangan takut, tetapi bangun hubunganmu dengan Elohim supaya engkau diberikan kekuatan, engkau diberikan kemampuan untuk menghadapinya. Jadi di saat Elohim memberitahukan kalau sampar perang akan menimpa mereka dan kelaparan, Yeremia berkata, Tuhan, para nabi kan sudah berkata. Nah, apa yang disampaikan para nabi? Ya, yang disampaikan para nabi, kamu tidak akan mengalami perang, kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Nah, kalau kita mendengarkan kalimat ini, aku, ada kata aku di sini. Aku di sini siapa? Elohim, ya. Jadi seolah-olah Elohim itu berfirman kepada para nabi, menyatakan hal ini. Kamu tidak akan. Jadi saya simpulkan ya. Firman Elohim kepada para nabi, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Nah, inilah yang para nabi klaim. Mereka mengatakan ini Elohim yang berfirman, ya. Kalau kita membaca kata-katanya, kita mendengar luar biasa ya, bagus ya. Nggak ada yang menyusahkan di sini, nggak seperti Ibu Heni menyampaikan nubuatannya, hati-hati keluar dari Jawa, keluar dari Bali, Jakarta, menakuti. Kalau bagi orang yang merasa menakut-nakuti ya. Nah, tapi ini bahkan seruan yang untuk meneguhkan hati orang lain, supaya mereka tidak cemas, supaya mereka tidak risau, ya. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong.
ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Jadi sekalipun para nabi itu menyatakan hal yang baik, ya, dan mengatasnamakan Tuhan, sesungguhnya bukan dari Tuhan, maka apa yang akan menimpa para nabi itu? Ya. Ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka, yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan ke atas mereka. Ngeri ya. Nah, kalau kita melihat secara sudut pandang manusiawi, ya, yang disampaikan para nabi ini seolah-olah itu perkataan dari Tuhan, ya, yang memberikan peneguhan. Tetapi bahkan mereka menjaga hati manusia. Tetapi lihat apa yang Tuhan katakan, ya. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan penglihatan bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hati. Nah, jadi hati-hati. Ini bagi yang sudah gampang katanya ya mendengar suara Tuhan, ya. Perhatikan dan selidiki apakah benar Elohim berbicara kepadamu, atau itu hanya suara hatimu oleh karena terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Banyak yang seperti ini. Satu contoh, dia mengenal seseorang, ya. Oke, tidak mengenal. Satu contoh nih, ada dua orang berbicara di hadapan saya, dan saya mendengar cerita itu. Di saat saya mendengar cerita itu, hati dan pikiran saya berjalan sehingga seolah-olah ada suara yang saya dengarkan berbicara tentang orang tersebut. Nah, kemudian saya berkata, ini contoh ya. Saya mendengar suara, katanya kamu kepahitan dan harus melepaskan kepahitan itu. Baik kedengaran, baik. Tetapi sesungguhnya itu ada dan berjalan karena apa? Hati dan pikiran, telinga yang mendengar mereka tadi curhat-curhatan, ya. Jadi bukan suara Tuhan, tetapi suara hati. Nah, kalau suara Tuhan saya sampaikan kepada saudara secara fisik, itu akan kita rasakan secara fisik, ya. Secara fisik akan kita rasakan. Nah, bagaimana kita mengenal suara itu? Bagaimana kita mengetahui suara itu? Nah, kalau seseorang katanya mendengar suara Tuhan, namun secara fisik tidak ada, maka itu sering sekali hanya rekaan hati saja. Nah, secara fisik itu apa? Audible. Audible itu dia dengar langsung ke telinga. Waktu kami buka rumah doa di daerah Sumatera Utara, ya, ada orang yang kita bina di rumah doa, ya. Dia mendengar suara. Saat itu saya lupa apa suara itu, ya. Saya lupa. Terus dia bilang sama papanya, "Pak, apa? Tadi Bapak manggil saya ya? Bapak bilang gini sama saya." "Enggak ada," kata papanya, ya. Terus ditanya lagi sama Immanuel, "Lai, ada tadi Lai ngomong seperti ini?" "Enggak ada." "Saya lupa, tapi suara itu memerintahkan untuk pertobatan," ya. Nah, kemudian dia bilang sama saya, oh dia tidur, sekali lagi dia tidur. Di saat baringan dia mendengar lagi, ya, suara itu dari sebelah, dia keluar seperti ada yang memanggil dia. Nah, akhirnya saya bilang, kamu tidak usah capek untuk mencarinya, karena Elohimlah yang telah mencarimu, memintamu untuk kembali. Oh, baru saya ingat, suara itu memanggil namanya dan meminta kembalilah. Kembalilah. Nah, karena dia sudah berada di jalan yang benar-benar serong, ya. Saat itu seseorang ini kecanduan. Nah,
namun hatinya baik. Ya. Di saat kecanduan, ya kita bina, dan selama ada di rumah doa kita bina, dan di situ dia mendengar suara itu. Kembalilah. Ya. Nah, itu audible. Karena langsung dia dengar ada yang memanggil, ya. Nah, dan ini apakah Tuhan berfirman? Ya, Tuhan berfirman. Untuk apa? Pertobatan dia. Bukan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu karakternya, Tuhan tahu hidupnya, ya. Nah, karena bagaimana Elohim memerintahkan kepada seseorang, sampaikan kepada umatku, jangan mencuri, sementara dia sendiri mencuri. Nah, jadi Elohim tidak akan pernah memberikan suara kepada orang yang di dalamnya masih banyak karakter-karakter yang harus dikikis. Tetapi Elohim bisa berfirman itu kepada dirinya sendiri untuk pembentukan karakternya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi suara itu bisa audible. Kalau hanya mereka-reka saja, ya sepertinya saya mendengarkan gitu, ya. Sepertinya kalau hanya karena sepertinya, ya, berarti itu tidak jelas ya. Karena di dalam Tuhan ya di atas ya, tidak di atas tidak ya. Oke, itu yang pertama, audible. Kedua, beberapa hamba Tuhan, kita pernah mendengar kesaksian mereka, bagaimana tangan mereka menulis. Dan itu menulis terus-menerus tanpa diperintah oleh otak, ya. Dan cara Tuhan berkomunikasi kepada dirinya melalui apa? Tulisan. Ya. Nah, dan ini saya alami juga. Pertama sekali Elohim berbicara kepada saya melalui tangan, ya. Jadi tangan saya ini menulis terus. Dan ternyata bukan hanya saya, banyak orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini, ya. Jadi di dalam tulisan itu kita berbicara seolah-olah komunikasi, ya. Anakku, engkau begini semua. Bacalah firmanku segala macam. Dia memberikan pesan melalui tangan ini yang menulis terus tanpa diperintah oleh otak. Jadi tidak stop, tidak berhenti. Nah, jadi secara fisik ya kita rasakan. Nah, berikutnya ketiga, mulut yang dipakai. Nah, kalau saudara melihat ada hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini mulutnya komat kamit, jangan langsung seujun ya namanya. Jangan langsung berpikiran negatif ya. Karena di saat mulutnya komat kamit, itu sering sekali Tuhan memakai mulutnya berbicara. Jadi bibir mulutnya ini dipakai ya untuk berbicara. Itulah yang lama-lama akhirnya bernubuat, ya, menyampaikan pesan, ya, perlahan-lahan seperti itu contoh ya. Nah, dan berikutnya apalagi yang akan Tuhan pakai? Di dalam diri kita seperti ada satu pribadi yang bersuara di dalam kita, dan itu seperti terpisah dari diri kita. Jadi bukan suara hati, benar dia berfirman di dalam kita. Jadi kita menyendengkan telinga, ya, untuk mendengar suara yang dari dalam itu. Nah, ya tepatnya sih tidak telinga yang disendengkan, karena telinga akan mendengar, tetapi kita merespon ya kepada panca indera kita semua, apanya, organ ini semua ya. Nah, sehingga kita tahu komunikasi atau suara yang disampaikan itu. Namun kalau itu hanya rekaan hati ya, gimana sih, satu contoh kita tanya, gimana sih engkau mendengar suara Tuhan itu? Gimana caranya Tuhan berfirman kepadamu? Ya hanya seperti ada aja di hatiku ini muncul kalimat seperti ini. Nah, itu muncul di hati. Nah, yang itu yang bisa menjadi suara hati. Ya. Jadi ingat, kalaupun itu suara hati, kalaupun itu baik, namun kalau itu suara hati dan kita mengklaim itu dari Tuhan, maka itu tidak berkenan. Ya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman seperti ini harus kita tahu. Makanya tadi Elohim katakan peka untuk mengenal suara Tuhan. Karena ya banyak orang-orang pun dibingungkan dengan yang katanya suara Tuhan, dan suara Tuhan. Tadi malam beberapa 2 hari lalu kalau nggak salah, ada yang menyampaikan kepada saya, Bu, kenapa sih ya,
ibu kan memanggil Yahweh. Nah, dan Yahusua. Nah, spiritnya berbeda. Nah, tapi saya langsung tahu. Langsung rasakan kenapa dikatakan spiritnya berbeda. Sebenarnya bukan spirit yang berbeda, tetapi karena huruf yang berbeda, bukan spirit. Ya, supaya ini pun kita bisa mengenal ya. Nah, bukan spirit yang berbeda. Karena kalau kita katakan spirit yang berbeda, sampai detik ini, puji nama Elohim, saya memanggil nama itu. Dan mengusir roh jahat, mendoakan orang sakit, pelayanan, segala macam, saya pakai nama itu. Dan nama itu saya langsung terima dari Tuhan, bukan dari pengajaran manusia. Nah, dan memang ada juga hamba Tuhan yang dipakai. Dia mendengar dari Elohim langsung ya. Jadi pengalaman-pengalaman ke surga ini sebenarnya pengalaman-pengalaman yang harus kita saring ya. Nah, jadi memang jadi membingungkan jemaat. Dia katanya dengar namanya Yesua. Ada lagi, saya pernah bermimpi ya, dia sebut namanya Yesus seperti itu. Nah, tetapi saya akan tetap kembalikan ke firman, lihat buahnya. Ya. Apakah seseorang tersebut tetap bertahan di dalam kebenaran yang dia pegang, di dalam suara yang dia pegang, ya? Nah, jadi beliau menyebutkan tentang seorang hamba Tuhan yang saya katakan tadinya luar biasa, sekalipun sekarang luar biasa dipandang oleh manusia, tetapi secara roh Tuhan telah membukakan siapa beliau, ya. Nah, memang dia memiliki pengalaman dibawa ke surga dan langsung diberikan nama itu. Ya. Kalau bagi saya pribadi, kalau itu nama itu harus saya pertahankan, saya harus perjuangkan. Ya. Dan saya tidak bisa katakan kompromi. Sementara si hamba ini, saya mendengar langsung, ya memang diakui namanya Yahweh. Tapi terakhir ini dia katakan, ya kita bebas. Mau kita panggil dia Allah, mau kita panggil dia Yesus, itu terserah, itu bebas, itu bisa. Nah, sebenarnya kan sudah salah. Jadi dari buahnya lah kita melihat, ya. Dari buahnya. Kalau bagi saya, terus terang saya sampaikan kepada saudara, kalau saudara sudah tahu kebenaran, kenapa harus mundur lagi? Kenapa harus melihat ke belakang? Ya, bukankah seorang pembajak tidak bisa melihat ke belakang? Saya telah tahu kalau ternyata kata Allah itu, ya, itu adalah nama dewa, ya saya tidak sebut lagi. Ya. Saya tetap memanggil dia dengan Elohim. Nah, seperti itu ya. Jadi dari buahnya kita melihat. Nah, sehingga di saat seseorang tidak bisa teguh dengan apa yang dia dengarkan dan buah itu tidak ada pada dirinya, maka dia tetap bisa mendengarkan suara. Hanya suara itu sudah bisa bercampur. Bisa bercampur, ya. Nah, tidak murni lagi. Itulah di saat kita ada kompromi. Jadi jangan pernah kompromi akan segala dosa, ya. Jangan pernah kompromi akan hal-hal dunia, supaya suara itu murni. Makanya saya sampaikan kepada saudara-saudara yang katanya mendengar suara Tuhan, pesan saya untuk tidak membaca buku-buku di luar daripada kitab suci, supaya murni, supaya jangan saudara berkata, ya, Elohim berfirman seperti ini, dan arti daripada ini adalah seperti ini, padahal karena telah membaca buku atau membuka artikel-artikel, ya, atau mendengar nubuatan-nubuatan atau kesaksian orang lain, sehingga di dalam dirimu muncul itu tadi, ya, muncul itu tadi. Nah, tanpa kita sadari, ya, kita katakan itu suara Tuhan, padahal itu suara hati. Jadi jangan klaim semua suara yang keluar dari hatimu itu, dari dirimu itu suara Tuhan. Perhatikan dan selidiki, ya. Ini terkhusus bagi orang-orang, ya, yang mengatakan sudah mendengar suara Tuhan, ya. Nah, jadi belajar untuk hal itu, dan kita pun, ya, harus bisa membedakan dengan apa
Kalau seseorang berkata kepadamu, ya, Tuhan berfirman kepadaku seperti ini dan seperti itu. Nah, lihat dia. Di saat dia menyampaikan itu, sudah loloskah dia akan hal itu? Atau bahkan sebaliknya, benar Tuhan berfirman kepadanya tapi untuk dirinya, bukan untuk dia sampaikan kepada orang lain. Karena siapa kita yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita sendiri tidak pelaku, maka kita itu adalah penipu dan pendusta di hadapan Tuhan. Inilah yang dikatakan guru-guru palsu dan pengajar-pengajar palsu. Ya. Nah, jadi dari buahnya. Beberapa waktu lalu saya diperintahkan oleh Elohim ke satu wilayah untuk bertemu dengan seorang ibu. Nah, jadi di sana perintah yang hendak Tuhan berikan itu supaya saya menyampaikan kepada beliau kalau suara yang keluar dari mulutnya itu banyak bukan suara Tuhan. Karena saya pernah mendengar, ya, dia bernubuat. Di saat dia bernubuat saya tahu itu bukan dari Tuhan sepenuhnya. Nah, tapi Tuhan mengasihinya. Makanya Tuhan hantarkan saya ke tempatnya untuk menyatakan ini. Ya, kalau banyak suara yang harus dia saring, tidak semua suara Tuhan. Ya. Nah, jadi lihat karakter daripada diri orang-orang yang katanya mendengar suara Elohim. Ya, karakternya pasti benar-benar berjuang di dalam kebenaran, berjuang. Ya. Dia bukan orang yang gampang marah. Dia bukan orang yang gampang kesal. Ya, tetapi lebih banyak untuk menahan dan menyimpan. Itu kuncinya orang yang mendengar suara Tuhan, ya. Jadi ingat, kalau seseorang berkata kepadamu, aku mendengar Tuhan berfirman dan dia berfirman demikian, tanya kembali. Bagaimana caranya Tuhan berfirman kepadamu? Tuhan berfirman itu harus nyata. Lihat kepada Musa, melalui apa Tuhan berfirman. Ya, lihat bagaimana Tuhan berfirman kepada orang Israel, ya. Bahkan melalui apa? Api. Jadi ada secara fisik yang dia tunjukkan untuk berbicara, menyampaikan pesannya kepada setiap umat manusia. Kalau saya sendiri, saya sampaikan kepada saudara bagaimana saya mendengarkan itu, ya. Pertama Tuhan pakai saya itu melalui tulisan. Jadi tangan saya menulis itu selama beberapa bulan, ya. Bahkan sampai hari ini pun masih kadang tangan saya menulis, ya. Nah, terkadang mulut saya ini yang komat kamit. Jadi saya menyaksikan sesuai dengan pengalaman saya dan pengalaman orang-orang yang benar-benar kita sharing juga, ya, bagaimana mendengar suara Tuhan. Intinya ada secara fisik, ya, bukan hanya rekaan hati saja, bukan hanya sesuatu yang timbul dari hati, bukan. Kalaupun di dalam hati memang benar kita mendengarkan suara itu keluar dari hati ini, keluar, ya. Nah, jadi mulut. Sering sekali mulut saya itu seperti komat kamit sampai orang mengatakan saya dukun, ya, kadang gitu. Padahal Tuhan berfirman, ya, anakku sampaikanlah kepada seluruh umatku, kira-kira seperti itu. Hanya kan saya tidak mengeluarkan suara karena itu kan rame. Jadi kadang mulut ini gak tertahankan, hanya pelan, seperti itu, ya. Nah, supaya saya tidak lupa, kadang saya ketik di handphone. Setelah keluar dari mulutku saya ketik di handphone, ya. Nah, kemudian dia berfirman, itu yang saya katakan ada seperti satu pribadi di dalam tubuh kita ini. Seperti satu gong yang bersuara, anakku sampaikan kepada seluruh umatku. Jadi jelas suara itu. Nah, dan kita pun akan bisa membedakan suara Tuhan itu sendiri dan para malaikat. Saya sampaikan kepada saudara, ya, Tuhan itu jarang langsung berfirman kepada orang yang dipilihnya. Jadi pesan-pesan itu disampaikan melalui malaikatnya. Itu kalau pesan, ya. Kecuali kalau percakapan pribadi, ya, Elohim itu langsung datang sebagai sahabat. Tapi kalau untuk menyampaikan pesan, seringkali malaikat Gabriel yang Tuhan utus untuk menyampaikannya. Lihat beberapa tokoh di dalam Alkitab sama seperti Maria, malaikat Gabriel lah yang menyampaikan, ya. Dan beberapa tokoh di dalam Alkitab malaikat Gabriel yang berbicara, ya. Dan ini kita harus bisa membedakan suara itu malaikat atau Tuhan itu sendiri. Kalau kepada saya sendiri, ya, kalau pesan itu seringkali malaikat Gabriel yang menyampaikannya, ya. Nah, tapi di saat hadirat itu
benar-benar Tuhan nyatakan, saya merasakan dia berdiri, itu biasanya setelah disampaikan pesan, tiba-tiba dia berdiri di hadapan saya, langsung mengurapi. Jadi dia datang mengurapi. Nah, dan dia akan berkata, aku mengasihimu, aku memberkatimu. Diberkatilah engkau, selalu seperti itu perkataannya setiap dia hadir. Ya. Nah, tapi kalau untuk pesan-pesan tadi disampaikan melalui malaikat Mikail. Dan para malaikat sorga itu sebagai supporter bagi kita, audiens. Ya. Saya pernah cerita kepada saudara, seringkali saya mendengar suara seperti Immanuel dulu. Dia lari katanya. Tapi kata lari ini saya dengar rame-rame gitu ya. Saya bilang sama teman Immanuel, aku mendengar suara apa? Ini suara malaikat. Nah, mereka bertepik sorak, dia lari, tapi kalimat itu dia lari. Nah, ternyata apa? Noel lari. Karena saat itu dia tidak didukung untuk menyatakan panggilan, jadi dia lari dari rumah orang tuanya. Ya. Dan dalam 5 menit dia hadir, dia telepon. Kak, di mana? Katanya. Kenapa? Kami ada di sini. Aku sudah lari, katanya. Nah, sering lagi ada kejadian. Dia diserang. Pernah ada pelayanan, ya. Kita sudah mau ibadah jam 3. Tetapi sampai jam 12 pemain musik nggak datang, ya. Dan jam 12 itu saya berdoa, Tuhan, kenapa ini belum datang? Anak ini belum datang, gitu. Karena biasanya kan kalau pelayan kita harus berkumpul seperti itu. Anak ini belum datang. Kemudian di saat berdoa saya mendengar suara, dia diserang, gitu ya. Nah, saya berdoa, Tuhan, siapakah yang diserang? Tuhan membukakan anak ini. Ternyata benar, dia tidak datang ibadah. Besoknya dia datang, dia cerita, aduh Kak, saya diserang. Kenapa? Saya nggak bisa hadir ibadah. Kenapa? Tiba-tiba banyak orang datang ke rumah menghalangi saya untuk datang ke sana. Pendeta kami, pengurus gereja datang semua. Jadi saya ditawan, tidak bisa keluar, supaya saya tidak ikut untuk mengikuti ibadah di tempat kakak, katanya. Nah, jadi sering seperti ini. Nah, kadang ada suara, masa kesusahan akan tiba, tanda bilangan sudah di depan mata, berserulah hai umat manusia. Nah, itu biasanya bukan suara Tuhan, tetapi apa? Seruan-seruan para penghuni sorga. Ya, bertobatlah hai umat manusia. Jadi kalau suara itu sudah besar dan banyak, itu mereka. Ya, itu mereka. Oke, jadi bisa dipelajari. Kalau ada pertanyaan nanti di chat ke saya. Ingat, sekalipun pesan itu baik, tetapi belum tentu itu benar. Jadi kalau di sosmed, kalau ada menuliskan ya, Elohim berfirman, anakku begini-begini, saya langsung bisa rasakan, benarkah ini suara perkataan Elohim atau tidak, atau hanya rekaan hatinya. Ya, dan sangat banyak itu rekaan hati. Nah, itu akan terbukti. Terbuktinya dari mana? Sering di saat saya menyampaikan itu, Bu, ada tadi kalimat Ibu seperti ini. Oh, mereka langsung marah. Ya memang Tuhan berfirman, pokoknya segala macam marah. Padahal kita menegur itu karena memang Tuhan memberikan pengertian dan pemahaman. Ya, nah kalau terus marah, apalagi di saat kita, satu contoh ya, tidak menerima pesan itu. Oh, berarti ini sesuatu yang salah. Ya. Nah, kalau bagi saya sendiri, saya tidak akan marah, paling saya sedih. Sedihnya kenapa? Kenapa manusia sulit mendengar suaramu Tuhan? Itu aja. Kalau marah saya tidak akan marah, ya. Paling di tim saya, di tim yang ada di sini, kalau berulang-ulang ya saya kadang, aduh bagaimana sih? Kenapa sih berulang-ulang? Paling saya gitu, ya. Oke. Demikian pembelajaran kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau membaca ada sedikit saja ini. Tadi saya buka-buka buku, ada catatan. Kadang kan tangan saya kadang kan menulis. Jadi apa kertas yang ada di dekat saya itu sering saya tulis, ya. Jadi ini ada tulisan nih, coret-coret ini. Tanggal 10 bulan 3 2024. Dikatakan di sini, sampaikanlah. Sampai hari ini banyak yang masih belum berkenan di saat hari kedatanganku tiba. Sangkal diri, bangkitkanlah rohmu, bangkitlah. Berakar dan bertunaslah, dan hasilkanlah buah yang baik di hadapanku, supaya aku tidak menebang dan memasukkan ke dalam api. Simpel kalimat ini tapi dalam. Ya, saya aja membacanya, wow, ini luar biasa ini, ya. Nah, saya baca sekali lagi ya. Dan ini dikatakan, Yahusua memberikan pertolongan
tetapi manusia menyia-nyiakan. Ya. Sayang ya, Elohim berikan pertolongan, kesempatan, tetapi manusia menyia-nyiakan. Sekali lagi saya bacakan, ini pesan Tuhan tanggal 10 bulan 3 2024. Sampaikanlah, sampai hari ini banyak yang masih belum berkenan di saat hari kedatanganku tiba. Jadi selidiki dirimu. Apakah kalau Tuhan datang hari ini atau malam ini, ya, engkau sudah berkenan di hadapannya, ya? Sangkal diri, bangkitkanlah rohmu. Bangkitlah, berakar dan bertunaslah, dan hasilkanlah buah yang baik di hadapanku, supaya aku tidak menebang dan memasukkan ke dalam api. Ya. Mari kita buka, ini ada ayatnya di dalam Matius, kalau nggak salah Matius 3 ayat 10, kadang saya sudah lupa ya. Matius 3 ayat 10. Oke, benar. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi sama ya dikatakan Elohim tadi ya, bertunas apa? Berakar dan bertunaslah, dan hasilkanlah buah yang baik. Bukan hanya buah dikatakan di sini ya. Hasilkanlah buah yang baik di hadapanku, supaya aku tidak menebang dan memasukkanmu ke dalam api. Ya. Oke. Puji nama Tuhan. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Mari tetap kita baca kitab suci, doa tiap hari. Ada lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, jadi kalau mau bertumbuh, imanmu bertumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, puji nama Elohim. Ingat untuk jangan terlalu gampang mengatakan suara Tuhan, ya. Selidiki apakah itu suara hati atau pikiran. Jangan kita klaim dan jangan kita mengatakan itu suara Tuhan. Satu ayat lagi di mana itu tertulis ya, di Ulangan ya. Jikalau seorang mengatakan, Ulangan pasal keberapa itu? Lihat dulu nih. Maka nabi itu akan mati. Ulangan pasal ke-16 kalau nggak salah. Jikalau seorang berkata sesuatu dari Tuhan, saya lupa di mana, nanti saya cari ya. 18 ayat 20, 16 ayat 20 bilang. Oke. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi kalau kita mengatakan ya itu dari Tuhan padahal tidak, maka nabi itu akan mati, harus mati ya. Jadi ingat, seorang yang menyampaikan suara Tuhan, mendengar suara Tuhan dan menyampaikannya, itu disebut nabi. Tapi kalau sempat dia mengatakan dari Tuhan padahal tidak, maka dia harus mati. Oke ya. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Bagaimana dengan orang yang melakukan dosa setelah mengetahui kebenaran? Apakah ketika dia mau bertobat, Tuhan masih berkenan dan mau mengampuni? Ini matahari masih terbit ya. Masih ada kesempatan, itulah kasih karunia. Asalkan dia tidak menghujat Roh Kudus. Tapi ingat, jangan sesat. Tuhan pun tidak menginginkan dirinya dipermainkan ya. Seorang yang telah mengetahui kebenaran ya dan melakukan dosa, maka perhatikan, pasti dia menerima ganjaran. Pasti ada ganjaran. Kalau tidak hari ini, bulan depan, minggu depan, tahun depan, pasti ada saja ganjaran yang diterima. Tetapi di saat menerima ganjaran itu, supaya kita tidak menjadi anak gampangan ya. Nah, ngerinya lagi, bagaimana kalau ganjaran itu bahkan kepada keturunan kita, itu lebih sakit ya. Pasti ada ganjaran dari setiap kesalahan kalau kita sudah mengetahui kebenaran. Tetapi di saat ganjaran itu tiba, di sanalah kita kelihatan apakah kita sungguh-sungguh mau bertobat, apakah kita sungguh-sungguh merenungkan kesalahan itu ya.
Jadi terima kalau ada teguran atau ganjaran di saat kita melakukan kesalahan. Yesaya pasal 60. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun engkau telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut, digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa, dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu, dan penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan. Dia akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yesaya pasal 61. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Yesaya pasal 62. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya.
Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Mana Sorgawi.